Shalom Bapak sekalian. Ya, saya merasa senang ya saudara. Ya ketika saya menganalisa ya, atau menganalisa suatu kegiatan, menganalisa suatu kejadian, menganalisa suatu lokasi saudara. Saya teringat beberapa tahun yang lalu di Indonesia, bahwa Indonesia akan mengirim misionaris ke mancanegara. Saya kadang-kadang bingung saudara, untuk apa kok Tuhan mengutus orang Indonesia ke mancanegara? Ternyata saudara, ketika saya ada di Singapura maupun di Malaysia, Syariah pun juga saudara, banyak orang-orang Indonesia yang ada di Singapura, banyak orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia, dan sekarang saya injak kaki pun juga di Korea. Ternyata kemudian saudara, banyak orang Indonesia yang ada di Korea ya, Selatan saudara. Ini luar biasa saudara. Makanya Tuhan mengirim misionaris, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara di Korea digembalakan. Amin. Karena kan saudara, kalau nggak ada misionaris yang datang dari Indonesia saudara, buat apa? Mau ibadah di mana saudara? Ibadah di gereja Korea, kadang-kadang kita baru ngerti pakai bahasa Korea, benar? Kadang-kadang bingung bahasa Korea, betul? Tapi ketika ada bahasa yang sama-sama saudara, orang-orang Indonesia, kita saling bersekutu, saling mendoakan, bahkan saling kenal mengenal, saling sapa mesra, betul? Bapak Ibu Saudara mungkin terhadap orang Korea tuh agak canggung, betul gak? Agak bingung bagaimana cara kami bergabung saudara ya. Tapi lama-kelamaan kalau Bapak Ibu sudah hidup di bertahun-tahun di Korea saudara, mungkin bisa saudara. Tapi awal-awal ini saudara harus beradaptasi dulu. Bahasanya bahasa dewa saudara. Tadi saya belanja sama si Vian saudara, waduh pusing juga saudara. Pakai ini ada saudara ya. Tetapi saudara, Bapak Ibu Saudara ada di sini, puji Tuhan, amin. Hari ini Bapak sekalian, ya saya kenalkan dulu Bapak sekalian, saya ya seorang hamba Tuhan, pendeta dari Gereja Betel Indonesia, ya digembalakan oleh hamba Tuhan Pendeta Kiki Cahyadi, dia ketua BPD Jakarta, DBI, ya. Saya punya satu istri, udah cukup. Kenapa sudah cukup saudara? Karena saya akan nggak cari lagi saudara. Selama istri saya hidup, saya nggak akan cari lagi istri-istri yang lain saudara. Cukup. Ya. Istilahnya kalau digeragot nggak habis saudara. Ya, satu istri cukup. Amin. Nanti yang mudah-mudahan satu suami cukup. Jangan banyak istri saudara. Jangan banyak suami. Nanti Bapak Ibu Saudara akan puyeng 7 keliling saudara. Tapi kalau kita punya satu istri, kita kasihi saudara, beranak cucu, berkembang. Dari nggak punya apa-apa, punya apa-apa saudara. Amin. Ya. Pak Suryawan sama Ibu percaya nanti punya gereja sendiri. Amin. Pak, mungkin Pak, ini peraturan di Korea kan bingung saudara. Tapi saya katakan satu saat, kalau Ibu setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Hari ini temanya saudara hanya sederhana, tapi sangat dalam. Percaya Tuhan Yesus saja. Amin. Mau apa saudara? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau nggak percaya Tuhan Yesus, mau percaya siapa? Betul kan? Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan, renungkan. Kalau saya sudah mengalami Bapak sekalian, di dunia ini hanya percaya Yesus. Walaupun kita ada pemimpinnya, walaupun kita ada rajanya, walaupun kita ada presidennya saudara, tapi percaya penuh kita hanya kepada Yesus. Mengapa saudara? Kita buka ayat ya Bapak sekalian. Ya, Markus 1 ayat 14. Ayat ini sangat luar biasa Bapak sekalian, ya. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Luar biasa kan? Yesus kemana aja dia memberitakan Injil, suara kebenaran, firman Tuhan diberitakan, suara kebenaran. Ayat 15 saudara, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada
Injil, apa artinya? Hanya kita percaya kepada suara kebenaran. Siapa suara kebenaran? Suara kebenaran hanya satu, Tuhan kita Yesus. Injil adalah suara kebenaran. Kabar baik. Kabar baik kita hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari dosa yang begitu mengikat kita, yang begitu membelenggu kita, saudara. Maka dia mati di atas kayu salib. 3 hari dia bangkit. Tanda kemenangan, iblis dikalahkan. Maka dosa kita dihapuskan. Amin. Hari Bapak Ibu Saudara tidak punya dosa, tetapi Bapak Ibu Saudara masih bisa berbuat dosa, ya kan? Dari terbit matahari sampai kepada terbenam saudara, kita masih bisa berbuat dosa. Maka kata Tuhan, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Apa yang kau perbuat, minta ampun. Oleh karena itu, kau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu berapa kali? 70 kali 7. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Saya katakan demikian. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Baik di dunia manapun juga, saudara, hari-hari ini semakin hari jahat. Kejahatan makin timbul yang macam-macam, saudara. Yang aneh-aneh terjadi, kejahatan yang begitu besar akan terjadi, saudara. Tapi kalau kita percaya Yesus, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Mari kita lihat, saudara, ya, kejadian ini, saudara, dalam pendahuluan. Ini, saudara, seorang raja bisa dibutakan. Ya, itu pendahuluan. Seorang raja bisa dibutakan. Dia bisa membuat apapun juga, saudara. Bisa melakukannya juga yang tidak masuk akal. Bisa melakukan yang paling sadis, saudara. Mari kita lihat, saudara. Pendahuluan. Dia adalah seorang raja, saudara, yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan, saudara, Goliat yang begitu kuat, yang begitu gagah, yang begitu kayak raksasa, saudara. Tapi bisa dikalahkan oleh Daud, anak yang kecil. Alkitab katakan apa? Dia sangat bungir, saudara. Tetapi Goliat bisa dikalahkan, saudara. Tetapi dalam keadaan dalam keadaan terdesak, dia bisa melakukan apapun juga. Bisa menghalalkan apapun juga. Ingat, saudara, makanya kita harus percaya Yesus, saudara. Karena di dunia ini, saudara, tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Apalagi sekarang menjelang hari-hari semakin jahat, saudara sekalian. Pemimpin aja bisa menjatuhkan kita. Pemimpin saja bisa mendayakan kita, menipu kita. Pemimpin saja bisa segala apapun juga, saudara. Tapi, saudara, pemimpin yang takut Tuhan tidak akan berbuat demikian. Kemudian, amin. Ini adalah pemimpin yang dikatakan, saya kasih tahu sekalian ini. Ini Daud, saudara, luar biasa. Semua prajuritnya, ya, kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 13. Ya, dari gambar, saudara, gambar, ya, dari gambar saja saya terangkan, saudara, itu keterangan sekalian. Gambar, ya. Ada gambar di situ. Nah, ini gambar, saudara. Dulu, ya, ini kejadian di, saudara. Daud memerintahkan semua pasukannya untuk berperang. Ya, seorang raja yang demikian ini kurang baik, saudara. Anak buahnya, prajuritnya disuruh berperang, tapi dia enak-enak saja di kerajaan. Di kerajaan dia enak-enak saja, santai, saudara. Saking santai, saudara, habis bangun tidur, saudara, dia naik ke atas rumahnya. Di atas rumahnya dia lihat ke bawah. Ya, ada seorang wanita lagi mandi. Dulu, saudara, di dalam kerajaan Israel, saudara, ya, rumah prajurit itu berdekatan dengan tempat tinggal raja, saudara. Jadi pemandian itu bukan pemandian seperti sekarang ini, saudara, tertutup, tapi itu terbuka. Ada seorang wanita, prajuritnya Raja Daud, lagi mandi.
Daud yang bagi palanya puyeng, saudara, habis bangun tidur ya. Dia lihat yang indah-indah, matanya melotot. Oh, siapa itu wanita? Mulailah iblis mempengaruhi otaknya saudara, hubungan bait Allah. Karena tubuh kita bait Allah, maka hubungannya apa saudara? Pikiran kita. Iblis belum main di hubungan bait Allah. Tuhan Yesus dicobai di hubungan bait Allah. Bukan di dalam hati kita iblis bisa mencobai. Kenapa? Hati kita saudara, di tubuh kita iblis tidak bisa masuk. Karena tubuh kita adalah bait roh. Ya, maka saudara jangan buka celah saudara. Pikiran itu bisa dipengaruhi. Coba lihat tuh, kata iblis. Tuh ada wanita lagi mandi, cakep lagi. Waduh, badannya murus. Waduh, tingginya luar biasa. Bapak ibu saudara yang laki-laki tegil gak? Bagaimana, tegil gak? Kok ada lihat wanita yang waduh cantik, lagi mandi, cakep lagi. Bathsheba cakep, cantik, badannya luar biasa saudara. Makanya Raja Daud tuh ngiler, tau ngiler saudara, kepingin untuk memiliki saudara. Namanya raja saudara, siapa yang berani betul? Dia panggil prajuritnya atau panglima saudara atau siapa ajudannya, tolong bawa wanita itu ke kamar saya. Ya, dibawalah Bathsheba ke kamar Raja Daud. Nah, namanya laki-laki kalau sudah di kamar bagaimana saudara? Hati-hati ya Bapak sekalian ya, anak muda ini, ketika kamu di kamar hati-hati saudara. Iman kuat, tetapi Imron gak kuat saudara. Jujur betul gak? Akhirnya apa saudara? Perbuatan yang tidak mau dilakukan sebelum menikah dilakukan oleh Daud dan Bathsheba sampai mengandung. Nah, mengandung saudara, wanita ini ngomong, tolong sampaikan dong. Mungkin dia datang ke Daud takut saudara, karena dia raja, betul? Dia ngomong saudara ke panglimanya, tolong sampaikan saya hamil, saya mengandung. Nah, yang namanya raja saudara, orang nomor satu saat itu di Israel saudara, pengganti Saul, pikiran itu karut, terdesak. Apa yang saya perbuat? Gini aja. Ini iblis saudara, hati-hati, iblis bermain seperti itu. Panggil Uria menghadap saya. Dipanggil Uria dari medan perang. Datang Uria ke tempat tinggal Daud, saudara ya. Terus itu gambar aja saudara ya, gambar ya. Dari gambar sudah lihat, panggil Uria. Nah, Uria datang menghadap. Ada apa raja? Gini Uria, kamu sekarang pulanglah ke rumah istrimu. Nanti kau berhubungan badanlah dengan istrimu. Kenapa saudara Daud menyuruh itu saudara? Daud ingin lepas tangan dari perbuatannya menghamili Bathsheba, supaya ketika Uria berhubungan badan sebagai suami istri, tanggung jawabnya sudah selesai. Luar biasa nggak saudara? Ini iblis pikirin begitu luar biasa saudara, mempengaruhi saudara. Apa jadi saudara? Ingat, apapun yang ditutup saudara, ingat Bapak sekalian, maka kita harus hati-hati. Apapun yang ditutup, apapun yang tertutup saudara, bisa terbuka. Uria tahu nggak bahwa Bathsheba hamil? Tahu. Memang dia tahu saudara. Uria pun juga tuh punya teman-teman. Uria punya sahabat yang bisa memberitahu kepada Uria, istrimu sedang mengandung. Siapa pembuat yang buat? Raja Daud. Uria takut. Maka saudara, dari kisah ini saudara, terus saudara, Uria nggak mau pulang ke rumah.
dengan alasan ini, alasan itu, saudara. Kenapa? Dia nggak mau berhubungan badan dengan Batseba. Biarlah tanggung jawab Daud sebagai raja. Mengapa dia menghamili? Tipu daya, taktik, strategi Raja Daud gagal pertama. Yang kedua, saudara, karena kepepet. Ingat, saudara, ya, ini orang kepepet tuh hati-hati. Karena terdesak. Apa yang dilakukan kedua, saudara? Yang pertama gagal. Yang kedua, gambar lagi Bapak Ibu sekalian, setnya. Yang kedua, terus. Yang kedua, gagal. Dipanggillah panglimanya yang bernama Yoab. Yoab, begini, tolong kamu perang sama bangsa ini. Nanti kalau sampai hari yang terdesak, ketika kamu perang, taruh Uria di bagian paling depan. Nanti saat itu kamu tinggalkan. Wah, luar biasa, saudara. Akhirnya kejadian, saudara, ketika mereka ada di medan perang, saudara, lagi perang di medan, saudara, pasukannya Raja Daud yang dipimpin oleh Panglima Yoab satu persatu meninggalkan Uria. Akhirnya Uria mati di medan perang. Apa jadi, saudara? Apakah Daud menangis? Apa Daud ini? Itu hanya semu, hanya munafik Daud. Aduh, Uria, prajurit yang setiaku. Itu hanya semu. Apa jadi? Akhirnya Batseba dikawinin atau dinikahi oleh Raja Daud. Tapi, saudara, anak Batseba dengan Daud yang pertama itu mati, meninggal. Tapi anak yang kedua, saudara, setelah resmi jadi suami istri, itulah yang mendatangkan juru selamat kita. Siapa, saudara? Yesus Kristus. Amin. Setelah Daud dan Batseba dipulihkan, saudara, Daud menyesal, ditegur oleh Nabi Nathan, maka kembalilah, saudara, pemulihan terjadi. Akhirnya Raja Sulaiman yang melahirkan Nabi, sang juru selamat. Amin. Jadi, Bapak sekalian, karena Kristuslah kita telah dibebaskan, saudara. Amin. Nah, itulah, Bapak sekalian, hal ini. Maka saya katakan, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, sekarang kita lihat, saudara, secara cepat, Bapak sekalian, mengapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Yang pertama, ya, kita harus percaya penuh dengan Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa, saudara? Hanya Tuhan Yesus yang harus kita pandang, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Baik, saya Bapak sekalian, ya, mengapa kita harus percaya Tuhan Yesus saja? Yang pertama, karena kita harus percaya penuh dan berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Dia adalah pemilik, dia punya kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang kedua, saudara, mana slide-nya? Ya, ini, saudara. Nah, ya, pertama, ya, tuh, saudara. Itu. Yang kedua, saudara, dari bagian pertama, saudara, Tuhan Yesus sumber jawaban hidup kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara, ingat ya, siapapun hari ini, dapat ditanggung di dalam Yesus Kristus. Segala perkara apapun juga, ya Pak Bobi, dapat ditanggung oleh apapun, oleh Yesus Kristus, saudara. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka saya percaya, saudara, ini gereja nanti, saudara punya gereja tersendiri yang begitu megah. Amin, Pak Suryawan. Itu, ya. Lalu berkata lagi firman Tuhan oleh Rasul Paulus, saudara, ditegakkan, bahkan juga dikumandangkan, Allahmu akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah
Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus kalau menolong gak akan ada pamrih Bapak sekalian, gak ada minta balas jasa, gak ada jasa ini jasa itu saudara. Dia tulus memberikan pertolongan saudara. Dia mengampuni dosa tulus, gak ada kita bayar ini bayar itu saudara. Dan Tuhan Yesus sumber jawaban hidup kita yang mustahil. 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita nyanyikan. Ya saudara, 1 Korintus 2 ayat 9. Ingat ya, ini ayat luar biasa saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Ya kita nyanyikan lagu ini saudara. Lagu ini lagu penyataan iman kita, menyatakan iman kita di hadapan Tuhan saudara. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo nyanyi saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Dilihat mata, berkata didengar. Yes Tuhan. Nah, di dalam hati yang mengasihi. Sekali lagi sampai sekali lagi, apa yang kita melihat? Disediakannya Allah sanggup kakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak. Allah sanggup lakukan segala perkara, terus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak lupa. Amin. Amin saudara. Ini lagu yang sekali saya doakan sebenarnya ketika saya bangun tidur pukul 4 saudara. Ini ayat ini selalu saya utarakan. Tetapi ada tertulis. Ada tulis ada firman Tuhan, amin. Yang terdahulu saudara terjadi dengan luar biasa saudara. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga saya dan tidak pernah timbul dalam hati saya. Ya. Dan tidak pernah timbul dalam diri saya. Semuanya disediakan Allah untuk saya yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Saya nggak punya niat Bapak sekalian untuk ke Korea. Benar nggak ada Bapak sekalian. Saya nggak ada punya tujuan kemari, nggak ada. Saya pikir saudara, ya, karena anak saya butuh dana. Yang satu akan selesai kuliahnya, yang kedua akan masuk universitas saudara, butuh dana yang bukan. Tetapi apa yang gak pernah dilihat oleh mata saya, tidak pernah didengar oleh telinga saya, gak timbul dalam hati saya, diberikan oleh Tuhan. Amin. Buktinya saya sampai di Korea saudara, itu karena Tuhan Yesus saudara. Itu saudara ya. Saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu saudara gereja di Korea, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan saudara. Itu bukan kemampuan saya saudara, itu kemampuan yang dari atas. Ini ayat sekali Bapak sekalian, menghadapi apapun juga saudara, kemustahilan, kebuntuan, panggil ayat ini, sebut ayat ini setiap pagi. Tuhan, saya punya masalah ini, persoalan ini saudara. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata saya,
nggak pernah dekat tinggal saya, nggak tiba hati saya punya masalah ini, Tuhan tolong bantu saya. Hal ini terjadi dengan luar biasa saudara, karena kita berseru di balik firman Tuhan. Iman kita menjadi kenyataan. Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar segala yang kita harapkan. Kita harapkan apa? Kita harapkan adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu iya dan amin, betul? Di balik harapan itu ada iman di depan kita, saudara. Yang kedua, bos sekalian, ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, saudara? Yang kedua, manusia mempunyai karakter pribadi, sifat yang baik dan buruk. Ketika mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang bernama Adam, maka di dunia ini semua manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi sehingga jarang sekali ditemukan di dunia ini, saudara, ya, orang yang setia. Orang yang setia itu jarang diketemu sekarang di dunia ini. Tetapi banyak orang yang ditemukan di dunia ini sekarang adalah orang yang sombong. Ya, itu film-film Cina paling banyak tuh, sama dakor sama drama Korea, drama Cina, saudara. CEO apa? CEO ya. Itu saudara, ada yang sombong, saudara. Ada yang dengki, ada yang iri hati, saudara. Jadi Bapak sekalian, karena manusia punya karakter sekarang sudah tahu yang baik dan jahat, saudara, maka jarang diketemukan orang yang setia. Amin. Mau mana anak muda tempat ini mau setia untuk gereja ini? Mau setia? Betul? Apapun yang terjadi, gelombang angin, ribut dan semua terjadi, tetap setia. Jangan nanti mentang-mentang diminta di gereja Korea, saudara, goodbye gereja apa? Gereja ini. Jangan, saudara. Setia pada perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Jangan tinggalkan, saudara. Karena apa? Di dunia ini jarang sekali ditemukan orang yang setia. Tapi orang yang sombong, orang yang dengki, orang yang jahat, saudara, orang yang iri hati itu banyak sekali. Dan itu hari ini saya mau terangkan, jangan ada di benak kita sombong. Alkitab katakan, siapa yang akan meninggikan hati, apa merendahkan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Pegang itu, saudara. Ya, saya seringkali menekankan kepada semua orang, saudara, jangan sombong. Apa yang kita miliki bukan kita punya, Tuhan punya. Apa yang kita punya ini semuanya milik Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya penuh pada Tuhan Yesus? Karena banyak orang menyamar seperti serigala berburu domba. Sama, saudara, seperti Daud. Baik, dia raja yang baik, raja yang bijaksana, raja yang punya hikmat. Tetapi ketika dia kedesak, dia kehempit, dia bisa menjadi serigala. Itu tidak bisa dipungkiri. Banyak orang yang menjadi ini, saudara. Banyak orang menyamar seperti serigala berburu domba. Manis, saudara. Waduh, manisnya luar biasa seperti madu. Tapi dalamnya, saudara, aduh, kacau, merusak kita dan semuanya. Ya, apalagi berkata, Pak Suryawan saya dukung ya, hanya di mulut, bukan sepenuhnya dukung. Pak Suryawan, pokoknya Bapak saya pilih menjadi ketua sinode, hanya di mulut, tapi ternyata tidak. Ingat, saudara. Dan kita bisa lihat juga, saudara, dari buahnya. Apakah orang ini setia enggak, saudara? Dari buahnya kita lihat. Bagaimana kita marahi, kita hina, kita fitnah, apakah dia tetap setia? Itu bisa dilihat dari buahnya. Dan yang keempat, saudara,
yang paling penting, mengapa kita harus sepenuhnya percaya Yesus? Hanya kerukunan yang Tuhan minta. Tuhan kita rukun. Amin, saudara. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan minta rukun. Amin. Mau semuanya hidupnya tenang, enak, saudara, sehat, mau rukun. Kan ada lagu mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya nyala keselamatanku. Rukun. Saya senang tadi melihat di gerejanya Pak Suryawan yang apalagi Pak Bobi khotbah, ada persekutuan yang luar biasa. Walaupun kecil-kecil tetapi ada persaudaraan. Amin. Di gereja ini pun juga saya percaya pun ada. Itu saudara, itu yang menguatkan, itu yang mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Itu saudara, ya, yang harus ditekankan. Sekarang yang kesimpulan saudara, kesimpulannya, mengapa kita tidak boleh, mengapa kita percaya penuh kepada Kristus? Karena kita harus percaya dan datang pada Tuhan, berdoa datang pada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena banyak orang yang menyamar seperti serigala berbulu domba, saudara. Yang ketiga, karena di dunia ini karakter, pribadi dan sifat manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Yang keempat, hidup kita harus rukun dan damai. Amin. Apa jadi saudara? Mungkin saat yang kedua saudara, saya ingin menyaksikan sebentar sedikit aja saudara, enggak lama-lama saudara, ya. Ini luar biasa saudara. Hal ini yang saya tekankan selalu di gereja kami, maka terjadi luar biasa saudara. Kalau ada yang sakit, yang sakitnya tidak bisa disembuhkan, ya kata dokter sudah diambang malaikat maut menjemput, tetapi saudara, ketika kita berdoa bersama-sama, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, maka kesembuhan terjadi. Sudah dikasih Pak stat kesaksiannya? Wah itu tadi saya udah kirim Pak, ya. Jadi gini, jadi ada seorang bapak dalam keadaan putus asa karena di PHK dari kantornya. Dia mengalami dispepsia mental yang tinggi. Dia nggak kuat, akhirnya penyakit komplikasi yang terjadi. Jantung, paru-paru, semua rusak. Akhirnya saudara, saya membawa dia masuk ke rumah sakit PNI. Saya yang bawa. Saya pakai mobil gereja, saya jemput dia, saya antar dia ke rumah sakit, dan saya urus dia sampai selesai, sampai masuk rumah sakit. Apa jadi? Besok ya saudara, bapak ini harus masuk karena keadaannya sudah fatal, rusak yang luar biasa. Dia masuk di kamar ICU. Waduh, ininya dibolongin, semua mesin yang bekerja. Mamanya, orang tuanya umurnya 77 tahun, sudah tua sekali. Apa jadi bapak sekalian? Mamanya sudah berkata, tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi saya katakan, ibu percaya sama Tuhan Yesus. Dokter diagnosa tidak ada kesembuhan, tinggal kematian mengambil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kasih tahu tuh ayat 1 Korintus 2 ayat 9, katakan ini setiap pagi, katakan ini, minta kesembuhan sama Tuhan. Apa jadi bapak sekalian? Saya datang ke rumah sakit, masih saudara belum ada perubahan. Tapi kita gempur terus, kita tak henti-hentinya, tak putus-putusnya berdoa untuk dia. Akhirnya saudara,
Dia sadar. Dia sadar. Dia sadar. Dan begitu lama pulang, dia pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah, dokter katakan, Pak, Bu, siapkan peralatan rumah sakit di rumah. Saya bingung Bapak sekalian, betul. Karena saya mendampingi ini saudara. Kenapa? Ini orang tuanya, ibunya ini umurnya 77 tahun. Seorang janda. Anaknya kerjanya juga nggak begitu baik saudara. Gereja dampingi saudara. Gereja mengutus saya, dampingi saudara sampai selesai. Kadang-kadang saya pun juga diomelin saudara sama yang sakit. Saya bilang, kamu saya tolong tapi saya diomel mulu saudara. Ya, bagaimana bisa kesel? Nggak bisa kesel. Tapi karena saya ini harus menjalankan tugas, karena Tuhan yang telah memerintahkan saudara, akhirnya saya lakukan saudara. Ya, sampai singkat cerita Bapak sekalian. Oke, saya bingung Tuhan. Ini peralatan rumah sakit saya harus dicari di mana ya? Di Pramuka begini-gini, saya takut saudara, takut barang tiruan, barang tidak baik. Akhirnya itu ayat saya bacakan. Tuhan, apa yang nggak pernah lihat oleh mata saya, telinga saya, hati saya, semuanya. Saya minta Tuhan tolong, Tuhan kasih tahu tempat di mana beli itu alat-alat saudara. Nggak tahu saudara, anak itu lihat di Google. Lihat di Google ada tempat, tapi ini di perumahan. Akhirnya besok pagi saya pergi saudara cari rumah itu saudara. Inilah mujizat Tuhan. Pas sampai rumah itu saudara, ini ada orang tuanya saudara yang pakai, waduh, itu Pak Gembala, ini saya, itu ada seorang majelis yang mendampingi. Terus saya tes saudara, ya, terus ini itu saudara, ini keadaan begini saudara. Dokter katakan pas siapkan aja kuburan. Ya, terus saudara, ini fotonya sebelum. Terus, nah ini saudara, rumahnya saudara. Rumahnya bukan tempat usaha. Saya lihat mana peralatan kedokteran saudara. Ketika saya sampai di rumahnya saudara, apa yang nggak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya lihat oleh mata, nggak timbul hati. Ternyata ini adalah murid saya saudara yang usaha ini. Tante di sini? Iya. Waduh saudara, akhirnya dari harga yang tinggi menjadi harga yang murah saudara. Amin. Itu cara Tuhan saudara. Akhirnya semua peralatan kita beli saudara. Begitu lama kemudian dia pulang ke rumah. Dan hari ini dia ada di rumah saudara. Tambah hari keadaannya tambah membaik saudara. Amin. Dari keadaan tadi Bapak Istiadat tuh, di ranjang kesakitan, tapi Tuhan ubah, Tuhan perbaiki saudara dengan doa dan doa, maka kesembuhan terjadi. Nah, luar biasa saudara. Ya, ayat itu saudara. Kalau Bapak Ibu saudara dalam keadaan buntu, baca, katakan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang nggak pernah lihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati, bahkan pun juga akan diberikan kepada saya untuk ujian ini, untuk STT Indonesia, untuk ini saudara, dan semuanya. Apa saudara? Tuhan jawab dengan luar biasa. Amin. Ya, sampai ini saudara kita bisa coba kerjasama nanti dengan Chongsan University, lalu gereja di Korea, beri kemuliaan saudara. Amin. Itu yang Tuhan berikan pada saya untuk percaya penuh kepada Yesus. Amin. Hari ini saudara Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu saudara punya masalah, persoalan apapun juga, serahkan sama Tuhan. Jangan kita pegang sendiri. Tuhan Yesus jawaban hidup kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang sakit pun juga bisa disembuhkan dengan doa dan doa. Karena Yesuslah yang kita harus percaya penuh. Amin. Itu kesaksian Pak. Itu luar biasa saudara. Itu bagi saya juga bingung. Kok bisa begini cara Tuhan? Tapi cara Tuhan itu indah. Amin. Mari pemusik kita nyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil saudara ya. Ini luar biasa saudara.
Ya, hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini Bapak Ibu saudara dalam keadaan buntu, nggak ada jalan keluar. Mungkin dalam keadaan putus asa, mungkin dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak menentu. Ada Yesus, sumber jawab hidup kita. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Dan Dia memenuhi segala keperluan kita, menurut kekayaan, kemuliaan, dan kebesaran bagi namanya. Mari, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan di. Baik, Bapak sekalian yang mau ada dukungan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakanlah yang menjadi masalahmu, katakan menjadi persoalan di hadapan Tuhan. Dia sumber jawaban hidup kita, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Ada yang angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan pada Tuhan Yesus saja, saja disediakan bagiku, diangkat dan hamba selesai bicara di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bagianmu memberkati, memulihkan, menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin kami terjadi jalan buntu Tuhan. Mungkin kami tak bisa menentukan jalan hidup kami Tuhan dengan enak, dengan santai. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Jalan buntu kami akan kami dapatkan. Kau akan memberikan kami jalan keluar, jalan penyelesaian. Bahkan pun juga hati kami gembira terjadi Tuhan, karena Engkau juga Tuhan menyertai kami, menyelesaikan setiap masalah-masalah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang lain bisa ditolong oleh-Mu Tuhan, nabi-nabi tolong oleh-Mu Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara pasti ditolong oleh Tuhan yang luar biasa. Hari ini siapapun yang bekerja, Tuhan akan membuat engkau berhasil, beruntung dan sukses dengan luar biasa. Apa yang dikerjakan, tangan-tanganmu penuh dengan berkat Tuhan. Maka apa yang menjadi keharapanmu, apa yang menjadi keinginanmu, terjadilah dengan luar biasa. Bahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, suatu kelak nanti dia punya tempat ibadah yang luar biasa adanya. Bahkan juga yang penuh dengan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang percaya kepadamu Tuhan. Orang-orang Indonesia maupun mancanegara Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami percaya pada hari ini, biarlah Engkau saja Tuhan yang melakukan hal ini Tuhan. Karena kami percaya penuh kepadamu Tuhan, maka kami percaya yakin Tuhan, kami harus datang kepadamu Tuhan. Kami bisa menghalau siapapun juga, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Percaya Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.